Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Cahyani Prastowo dari Fakultas Psikologi dan Jurusan Psikologi. Di sini saya akan mengerjakan tugas PBAK Universitas. Tugasnya adalah meresum. Berikut ini adalah hasil resuman saya. Yang pertama, saya akan meresum materi yang dibawakan oleh Bapak Ahmad Fathah Yasin. Beliau mengatakan bahwa Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan yang nantinya akan banyak memfasilitasi kegiatan-kegiatan mahasiswa selama mahasiswa itu menjalankan studinya. Dan beliau juga mengatakan bahwa menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Malang itu tidaklah mudah, tidaklah gampang. Dan kita yang berhasil masuk di UIN Malang itu termasuk orang-orang yang the best. Artinya kita adalah manusia-manusiaan pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur yang telah dijelaskan dan sudah disediakan oleh UIN Malang. Dan karena kita adalah orang yang the best atau manusia-manusia yang bisa lolos dan masuk ke UIN Malang ini, kita juga harus mempersiapkan mental kita secara lahir dan batin. Fisik kita juga harus ditempa agar kita dapat menjalani perkuliahan ini baik secara daring atau virtual ini. Dan beliau juga mengharapkan sekali kita semua segera bisa bertemu dengan kampus tercinta kita, yaitu UIN Malang. Berhubung sekarang adalah di masa pandemi dan kita hanya diperbolehkan melihatnya dari sosial media saja, namun bangunan gedung-gedung tadi sudah dijelaskan dan sudah digambarkan melalui video-video yang tertayang sebelum ini. Untuk sementara waktu ini, cukup bayangkan saja bagaimana kalau kita berada di kampus tersebut. Dengan kampus kita yang kita cintai ini, memang kampus ini sudah terkenal sejak dulu, sejuk, nyaman, dan sangat rindang untuk dijadikan sebagai tempat belajar. Karena itu, mahasiswa baru di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, beliau sebagai wakil rektor mengajak kita sebagai mahasiswa baru harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus UIN Malik Ibrahim Malang ini. Karena UIN Malang ini otomatis sangat berbeda dengan kampus-kampus yang lainnya, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Kita sebagai mahasiswa UIN Malang nantinya akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi manapun, apalagi perguruan tinggi umum, karena kita menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan yang sangat padat, kan ada mahatnya. Jadi kita harus menyiapkan diri mental spiritual, melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat sekolah lanjutan tinggi pertama menuju pola model belajar di perguruan tinggi. Karena itu kita dituntut untuk berpikir ilmiah. Kemampuan berpikir ilmiah ini harus menjadi dasar mahasiswa, karena pada hakikatnya berpikir itu harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan umum atau ilmu pengetahuan keagamaan, yang notabene kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan kampus kita dengan kampus-kampus yang lain. Kita memiliki visi, misi, dan semangatnya itu dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Karena itu, sekali lagi, berpikir ilmiah harus didasari karena kita dalam bermasyarakat berilmu. Mahasiswa juga manusia-manusia berilmu. Beda antara mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Karena itu, maka yang kedua ini, di samping ini kita selain harus berpikir ilmiah,
kita juga harus berperilaku positif, bukan hanya positif pikiran, tetapi harus diwujudkan dalam segala aspek. Contoh indikatornya antara lain adalah dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang. UIN Malang itu memiliki gaya khas yang berbeda dengan mahasiswa perguruan tinggi lainnya, karena kita memiliki aturan-aturan berpakaian yang menurut Islami. Kita harus menutup aurat dan kita harus memakai pakaian yang tidak memperlihatkan lekuk tubuh kita, karena lekuk tubuh kita adalah aurat. Jadi, kita harus berpenampilan sopan. Selain berpenampilan sopan, kita harus berperilakuan sopan. Otak dan mulut kita juga harus sopan, karena kesopanan itu yang menuntun kita menjadi manusia-manusia yang lebih dihargai nantinya. Dan jangan pernah kita untuk memakai pakaian-pakaian yang tidak terlalu sopan. Maafi, mungkin pakaiannya itu terlalu terbuka ataupun tidak memakai jilbab bagi perempuannya. Itu sangatlah, itu kurang apa? Itu kurang dekat dengan identitas kita sebagai muslim dan muslimah. Dan untuk laki-laki, UIN Malang memiliki aturan supaya mahasiswanya tidak memiliki rambut gondrong. Itu adalah salah satunya. Jadi mulai sekarang kita harus menjaga penampilan kita, menjaga perilaku kita, menjaga lisan kita, dan menjaga pikiran kita agar tetap sopan dimanapun. Yang kedua, saya akan meresum materi yang ketiga, yaitu akademik maupun non-akademik yang bersifat positif dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan kompetisi ilmiah. Beliau mengharap partisipasi dari kita semua. Nanti kalau kita sudah berstatus sebagai mahasiswa aktif, di samping kuliah kita harus juga berinovasi untuk mengembangkan bakat-bakat ilmiah kita melalui tulisan-tulisan yang dilombakan, baik melalui konvensi olimpiade matematika, fisika, kimia, dan teknologi lainnya. Mereka juga akan menampilkan seni-seni religius yang bisa dikembangkan secara maksimal di kampus UIN Malang ini. Dan ini semua akan difasilitasi oleh pihak kampus. Maka dari itu, kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini mengajak seluruh mahasiswanya agar ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan intrakampus ataupun intrakurikuler. Mereka setelah menyelenggarakan berbagai macam kegiatan kesiswaan, yang dimana nanti kegiatan-kegiatan itu harus diikuti, karena mahasiswa itu nanti kalau mau lulus, salah satunya harus mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan dalam SKP ini. Surat keterangan pendamping ijazah, minimal skornya harus memiliki intra-kampus atau kegiatan ekstra perkuliahan atau kegiatan non-akademik yang berskor minimal 250 poin. Karena itu, jangan hanya menjadi mahasiswa kutu buku saja yang tidak memiliki ekstrakurikuler apa-apa, karena itu tidak cukup untuk meluluskan kita di UIN Malang. UIN Malang memiliki beasiswa, hanya beasiswa prestasi baik akademik maupun non-akademik. Dan mahasiswa dan UIN Malang juga memiliki banyak penghargaan yang disabet dalam beberapa perlombaan. Dan poin tersebut, jika mahasiswa mampu memenangkan suatu perlombaan, itu akan dicatat di dalam SKKM. Oleh karena itu, kita harus belajar menjadi mahasiswa yang mengikuti seminar, mengikuti ekstrakurikuler untuk memperluas jangkauan kita, memperluas pertemanan kita. Itu kan mempengaruhi syarat untuk kita lulus kuliahnya.
Selain itu juga ekstrakurikuler ini kan difasilitasi oleh kampus. Jadi apa salahnya jika kita mengikutinya? Banyak ekstrakurikuler, baik itu akademik maupun non akademik. Jadi kita harus mengikutinya. Sekarang saya akan menyampaikan hasil resum hari kedua PBAK, yaitu Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi dana UGM dan HMJ. Visi SEMA ini terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas di dalamnya. Fungsi SEMA yaitu 1. Advokasi, 2. Legislasi, 3. Pengawasan, dan keempat adalah penganggaran. Tugas SEMA yaitu 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA. Kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA. Ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, sebagai fasilitas aspirasi mahasiswa UIN Malang dan wajib menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Kemudian SEMA itu terbagi menjadi beberapa komisi, antara lain yang pertama, Komisi Advokasi dan Hukum. Kedua, Komisi Organisasi. Ketiga, Komisi Administrasi dan Keuangan. Dan yang keempat adalah Informasi dan Komunikasi. DEMA ini juga memiliki beberapa kementerian, yaitu antara lain 1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga, Kementerian Sosial dan Hukum. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Yang keempat, Kementerian Agama. Kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Yang keenam dan ini adalah terakhir, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi. Program kerja DEMA UIN Malang adalah Sahabat Desa selama 1 periode ke depan. Jadi, pada periode tersebut, Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas memiliki beberapa program kerja sebagai prioritasnya. Salah satunya adalah Sahabat Desa. Jadi, mereka memiliki ataupun yang ingin memunculkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang nantinya akan dikolaborasikan dengan mitra-mitra yang ada dalam organisasi mahasiswa UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang, antara dengan teman-teman UKM dan teman-teman Senat Mahasiswa. Karena ketika mereka mencoba turun tangan kepada masyarakat, mereka harus memberikan suatu hal yang besar ataupun memberikan perubahan yang besar yang berdampak positif kepada lingkungan masyarakatnya. Yang kedua, ada program kerja terkait Sapa Sekolah. Tujuan dari program kerjasama sekolah ini adalah mereka ingin memberikan hal kepada kampus, yaitu dengan mempromosikannya kepada sekolah-sekolah yang ada di Malang Raya dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan dan keorganisasian. Dan hal yang terpenting terkait ini adalah pembangunan kinerja dalam satu tim. Yang ketiga adalah program kerja yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik, yang nantinya orang-orang di dalam sini akan memiliki program kerja, yaitu Rihla Parlemen, yang program kerja ini intinya untuk berdiskusi dengan para pemimpin yang ada
dalam birokrasi Republik Indonesia. Kemudian ada UKM. Yang berikutnya adalah Menwa. Menwa ini memiliki sejarah yang diawali pembentukannya oleh Jenderal Ahmad Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat selama ia dilatih di Kodam Siliwangi. Kedua, Widyatresma Dharmasida adalah semboyan resimen mahasiswa Indonesia yang memiliki arti penyempurna pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Yang ketiga, Panca Dharma Satya. Ini merupakan panji resimen mahasiswa. Warna ungu merupakan warna baret yang memiliki makna mulia, pengetahuan, dan terpelajar. Asas dan dasar pendirian Menwa. Yang pertama adalah Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian UKM Pramuka. Rencana Maulana Malik Ibrahim yaitu atau Dewi Chandrawulan 2021 kemudian adalah UKM Pramuka. UKM ini memiliki program kerja pertama Ajang Sana atau Kuarcapwa dan Kuarcap. Kedua, Perkemahan Wirakraya. 3. Temu alumni atau family gathering. Yang keempat, Musyawarah Pandega atau Musdega 23. Tugasnya yaitu mereka akan mendapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome patri, logbook dan memo, pembuatan KTA atau Syifa, pembuatan seragam rencana, tabungan, dan yang terakhir adalah tabungan wajib. UKRK. Yang berikutnya adalah UKM KSR PMI. KSR PMI ini memiliki program kerja pengurus inti sebagai berikut. 1. Rapat bulanan. 2. Kartu kendali. 3. Pengukuhan AK. 4. Mustata 24 dan Disnatalis. Kemudian di yaitu 1. Pendelegasian, 2. Latihan pra-ujian PMI, 3. Latihan bersama, 4. Forum fasilitator, yang kelima Diklatsar 30, yang keenam ujian PMI. Kemudian ada UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Dita Buana. Paduan Suara Mahasiswa Gema Dita Buana ini adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Malang yang merupakan wadah untuk pengembangan bakat dan minat dalam bidang seni bernyanyi. Paduan Musik PSM GGB ini diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa pada tahun 2015. Dengan umurnya yang kurang lebih 6 tahun ini, atau bisa dikatakan masih muda, mereka adalah kelompok dengan berbagai kegiatan yang berupaya untuk terus mengembangkan bakat dan minat para anggota di bidang paduan suara dan juga kepiawannya berorganisasi. Yang dapat kita temui ketika masuk UKMP SMGGB ini adalah 1. Belajar bareng, bikin musik maupun ilmu berorganisasi. 2. Mengekspresikan bakat di konser-konser PSM GGB. Yang ketiga, kompetisi-kompetisi regional dan internasional yang mampu mengukir prestasi. Yang keempat, mampu tampil dalam acara internal dan eksternal. Sekian dari saya, kurang lebihnya dalam meresum materi ini ada yang kurang atau ada salahnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.